A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Innamat taubatu, pastinya bahwa menerimanya taubat, diterimanya taubat. Innamat taubatu, pastinya bahwa taubat 'alallahi kepada Allah. Ayani allati, yang kataba telah menentukan Allah ala nafsi kepada zatnya, qabulaha akan menerima itu taubat, bifadlihi dengan karunia Allah. Lilladzina adalah tetap untuk orang-orang, ya'maluna yang mengerjakan mereka as-su'a akan keburukan, al-ma'siyata yani kemaksiatan, bijahalatin halnya karena kebodohan. Halun ay jahilina, halnya orang-orang yang tidak mengerti, yang bodoh. Idza asaw rabbahum, apabila mereka bermaksiat kepada Tuhan mereka. Tsumma yatubuna, kemudian taubat mereka, min zamanin qaribin, dari waktu yang dekat, qabla ayyugharghiru, sebelumnya sakarat mereka, sebelumnya sampai itu nyawa kepada tenggorokan. Faulaika, maka bahwa mereka, alladzina yatubullahu alaihim, adalah menerima taubat Allah kepada mereka, yakbalu taubatahum, Allah menerima taubat mereka. Wa kana, dan ada siapa Allah, Allah aliman adalah zat yang maha mengetahui, bi khalqihi kepada makhluknya, hakiman yang maha bijaksana, fi sun'ihi di dalam ciptaannya, bihim kepada mereka. Ayat ini sangat menjadi kegembiraan bagi orang-orang yang mau bertaubat. Kabar gembira, siapa saja yang mau bertobat, Allah sudah nyatakan, aku akan terima taubatnya. Siapa saja, dosa apa saja yang mereka lakukan, kalau mereka betul-betul bertobat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubat. Jadi kita jangan putus asa atas perbuatan dosa yang kita lakukan, ya. Selagi hidup di dunia, pintu taubat terbuka 24 jam. Ya, setiap satu nafas itu terbuka pintu taubat. Rek kira hawai sok tararobat sararea. Ya, itu masih banyak kesempatan untuk bertaubat. Kenapa harus taubat? Dan hukumnya bertobat adalah wajib. Taubat hukumnya wajib. Artinya kalau kita tidak bertobat, kita berbuat maksiat. Kita berbuat maksiat jika kita tidak mau bertaubat. Wajib hukumnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya taubat ini adalah min sifatil munjiat. Jadi sifat kelakuan hati itu ada dua. Kelakuan hati ada dua. Yang pertama as-sifatul mahmudat, yang kedua as-sifatul madhmumat. Sifat kelakuan hati, ada kelakuan yang terpuji, ada kelakuan yang tercela. Di antara sifat yang terpuji yang menjadi sebab keselamatan manusia di dunia hingga akhirat adalah taubat. Adalah apa? Taubat, ya, harus taubat. Wa amal munjiyat allati yajibu tahliyatul qalbi wa ittisafu biha fa katsirah. Famin a'dhamil munjiyat, jadi hati ini harus dihias seperti badan kita dihias. Ya, badan kita
dihiasi dengan pakaian. Betul. Sok ayeuna jelema kasep, tapi itu make pakaian. Buligir weh, kasep moal. Kira-kira ada lamun nanyaan rek aya nu daek. Kasep. Ngan ti luhur tapi ka handap buligir. Rek aya nu narima. Naon sababna? Oh, datu da Rudin. Rudin mau payu. Coba dihias, pakai baju, tutup aurat. Masya Allah. Alas tuh, dihias, diterima, ya, dimuliakan, dihormati, diondang. Lamun aya jelema buligir, rek diondang moal. Sieun urang teh teh kunaon buligir. Terus. Tapi ketika dihiasi, dibungkus, jadi kasep, jadi gelis, ya, diondang. Tuh. Itu juga hati kita. Hati ini harus dihiasi. Ya, hati kita harus dihiasi. Kalau hiasan dunia, hiasan zahir terbatas. Keindahannya sok ayeuna alus teh awewe make gelang, lamun sagram 3 gram, aya 1 kilo. Ibu-ibu make non gelang 5 kilo. Kanan 5 kilo, kiri 5 kilo. Sae teu tamih gelis ada minta bingung dah salaki ge iraha geuring ge pamajikan terbatas ya, kecantikannya terbatas. Pakai baju alus teh, pakai baju sarangkap 2 rangkap 10 rangkap iraha geuringna ya leungit. Tapi hiasan hati, semakin kita betul-betul bertobat, semakin kita ya semakin baik, semakin indah, semakin mulia, semakin kuat ya kita di dalam menghiasi diri kita, hati kita, maka kita semakin mulia, tambah gini, tambah pikaresepkeun pangeran, tambah ridho Allah, tambah berkah, tambah kahadean. Kalau hati yang jeung lamun awak hungkul payuna satungtung ngarenghap. Hiasan-hiasan dunia ini berlakunya ketika bernafas. Geus eureun ngarenghap mah sanajan didangdanan sakumaha geulisna moal aya nu daekeun. Harus teu? Geulis dandanana wah ngan eureun ngarenghap. Bapak-bapak bade moal kitu-kitu. Ceuk pamajikan teh, "Bapak, bisa rek nyanung teh tuh geus aya." Ngan teu ngarenghap. Erek moal nyanung kanu teu ngarenghap. Sok sanajan geulis moh teu payu. Jadi hiasan dunia itu terbatas. Geus eureun ngarenghap mah eueuh hargaan. Terus teu sapatu alus juta-juta alus teh dipake kudu ngarenghap. Geus kudu eureun ngarenghap payu goreng patut. Eureun geus eureun ngarenghap pake sapatu mah. Alus teh sutra, alus teh ieu non emas, geulang segala rupa kongkorong dipakena kudu ngareng. Kudu geus eureun ngarenghap. Teu payu ya itu harus teh bordelan ya sutra dipakena kudu ngareng kudu teu ngarenghap teu payu ya. Itu terbatas, begitu bernafas berhenti hilang keindahan dunia, nggak ada. Dan muka manusia beda setelah dia berhenti bernafas jadi bau ya, keluar bilatung jadi bilatung ya. Hiasan manusia ya, kalau hiasan zahir itu terbatas, tapi kalau hiasan batin, Masya Allah, yang bisa mengundang ridho Allah, yang bisa mengangkat harkat derajat manusia menjadi kekasih Allah ketika hatinya dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia ya, dengan sifat-sifat yang menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan Allah dia menjadi orang mulia. Kenapa? Karena hatinya dihiasi dengan sifat yang baik, yang mulia. Apa di antara hiasan hati untuk supaya hati kita ini dihias, jadi kasep, jadi gelis, jadi alus, jadi mulia? Adalah taubat. Taubat itu menghiasi hati. Kalau kita mau menjadi hati yang mulia, mempunyai hati yang baik, maka harus dihiasi dengan taubat ya.